Bab 7. Cairan pemurni tubuh dan pembentuk fondasi. Botol kecil itu, sebesar 2 ibu jari, berisi cairan pemurni tubuh dan pembentuk fondasi yang terkenal di dunia spiritual. Ini memiliki efek ajaib dalam memurnikan tubuh bagi para praktisi seni bela diri pemurnian tubuh. Ini adalah sumber daya yang sangat diperlukan bagi semua praktisi seni bela diri pemurnian tubuh. Tetapi tidak semua orang mampu membelinya. Cairan pembangun fondasi pemurnian tubuh ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, dan dibagi menjadi 4 kelas. Kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Hanya harga cairan pemurnian tubuh dan pembangun fondasi tingkat rendah yang membutuhkan 1 koin emas. Harga produk kelas menengah adalah 5 koin emas. Kelas tinggi dijual seharga 10 koin emas. Kualitas terbaik seringkali bisa dijual dengan harga puluhan koin emas, atau bahkan ratusan koin emas. Alasan utama mengapa harganya begitu mahal adalah karena cairan pembentuk dasar pemurnian tubuh ini mengandung ramuan yang disebut jade blood vine sebagai bahan utamanya. Dan apakah obat mujarab itu? Hanya bahan obat yang telah diproduksi lebih dari 10 tahun dan harus dipelihara oleh energi spiritual langit dan bumi yang dapat disebut ramuan. Dapat dimengerti bahwa biayanya mahal. Bagaimana cairan pemurni tubuh yang diukur dalam koin emas dapat terjangkau oleh orang biasa? 1 koin emas dapat memberi makan dan memberi pakaian kepada keluarga biasa beranggotakan 4 orang selama setahun. Oleh karena itu, tidak semua orang mampu membeli cairan pembentuk dasar pemurnian tubuh ini. Sebaliknya perjalanan budidaya sangat mahal. Tanpa sumber dana yang cukup untuk menunjangnya, maka kemajuan budidaya akan sangat lambat. Gaji bulanan murid silsilah utama keluarga Bai adalah 2 koin emas per orang ditambah sebotol cairan pemurni tubuh dan pembangun fondasi tingkat rendah. Murid cabang bahkan lebih sengsara. Mereka hanya memiliki 1 koin emas, dan cairan pemurnian tubuh dan pembangun dasar hanya bertahan 2 bulan per botol. Baining awalnya adalah tuan muda dari keluarga Bai, dan gaji bulanannya benar-benar berbeda dari yang lain. Dia menerima 5 koin emas per bulan. Ditambah 2 botol cairan pemurni tubuh dan pembangun fondasi bermutu rendah. Namun, selama bertahun-tahun, Baining terjebak pada pemurnian tubuh tingkat pertama, dan sebagian besar gaji bulanan yang diberikan kepadanya telah dipotong oleh beberapa orang secara terang-terangan atau terselubung. Dia hanya mendapat 1 atau 2 koin emas setiap bulannya. Bisa dibayangkan bagaimana Baining datang ke sini dalam 10 tahun terakhir. Tapi ini tidak penting sekarang. Dia akan mengambil kembali semua miliknya sendiri. Baining mengeluarkan koin emas dan membeli sebotol cairan pemurni tubuh dan pembangun fondasi tingkat rendah. Pelayan itu secara acak mengambil sebotol cairan pemurni tubuh dan pembangun fondasi dan meletakkannya di atas meja. Mereka tidak repot-repot melihat Baining. Baining tidak peduli. Kemudian dia berjalan ke sudut yang agak sepi, membuka tutup botol, dan cahaya perak menyala di matanya. Cairan pembangun yayasan pemurnian tubuh diperbesar secara langsung, dan Baining bahkan dapat melihat sisa-sisa obat yang berserakan di dalam cairan tersebut. Puing-puing ini hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun di mata Baining, semuanya jelas. Tiba-tiba, sebuah teks muncul di benak Baining. Cairan pemurnian tubuh ini mengandung bahan campuran dan tidak cocok untuk masyarakat umum. Melihat deskripsi teks di benaknya, Baining terdiam beberapa saat. Cairan pembangun yayasan pemurnian tubuh yang dia beli dengan koin emas sebenarnya dinilai lebih rendah. Cairan pembentuk dasar pemurnian tubuh ini dianggap sebagai bagian dari dunia budidaya. Ramuan pemurni tubuh yang terkenal hanya bisa dianggap sebagai hal yang lebih rendah darinya. Segera, teks baru muncul di bawah teks tersebut. Pasangkan dengan buah darah merah, akar rehmania tambahan, bunga pial giok, mutiara, rumput matahari emas, rebus 3 kali, ekstrak sarinya, dan dapatkan cairan spiritual penghalus tubuh. Setelah melihat teks ini, Baining sangat gembira. Roh pertempuran mata surgawi ini tidak mengecewakannya. Dia sebenarnya juga memberikan resep cairan spiritual penghalus tubuh. Sesuai dengan arti nama cairan spiritual penghalus tubuh di atas, cairan obat yang dipadatkan menurut resep ini pasti memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada cairan pembangun yayasan pemurnian tubuh. Tujuan utama datang ke ruang pengobatan adalah untuk memverifikasi masalah ini. Tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Awalnya saya berpikir jika tidak berhasil,
Saya akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli cairan pemurni tubuh dan pembentuk fondasi tingkat atas. Sekarang, dia punya ide baru untuk menyempurnakan cairan spiritual penempat tubuh sendiri. Baining meletakkan cairan pembangun yayasan pemurnian tubuh di tangannya. Pergi ke konter, menuliskan bahan obat yang dia butuhkan, dan menyerahkannya kepada pelayan di konter. Pelayan itu melirik ke arah Baining dan berkata, "Tuan muda tertua saya dari keluarga Bai, buah darah merah adalah obat ajaib yang membutuhkan 120 koin emas. Apakah Anda punya uang sebanyak itu?" Pelayan itu penuh dengan sarkasme. Jelas berpikir bahwa Baining tidak punya banyak uang sama sekali. Jadi dia bertanya dulu. Jangan menunggu dia menyiapkan semua obat. Dan uang itu tidak akan cukup untuk membayar. Yang akan membuat pekerjaannya sia-sia. Sesuai aturan balai pengobatan, anggota keluarga langsung tidak diperbolehkan membayar secara kredit. Dan yang paling banyak didapat adalah diskon. Baining tidak memperhatikan nada sarkastik pelayan itu. Dia terkejut ketika mendengar bahwa buah darah merah adalah obat ajaib dan harganya 120 koin emas. Ditambah dengan bahan obat lainnya, diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari 130 koin emas. Namun, karena mengira ini adalah resep yang diberikan oleh roh perang mata langit, dia mengertakkan gigi. Akumulasinya selama bertahun-tahun, ditambah beberapa dari ayahnya kadang-kadang, seharusnya sudah hampir cukup. Baining menampar 100 uang kertas emas di atas meja dan mengedipkan mata pada pelayan itu. Kemudian pelayan itu tersenyum bahagia. Bisnis lebih dari 100 koin emas sudah dianggap bisnis besar. Dan dia bisa mendapat komisi yang banyak. Tuan muda, tunggu saja. Saya akan mengambilkannya untuk Anda sekarang. Tidak lama kemudian, pelayan itu menyiapkan bahan obat dan dengan hormat menyerahkannya kepada Baining. Tuan muda, totalnya 136 koin emas. Saya akan memberi Anda diskon 15%. Setelah menghapus pecahannya, jumlahnya menjadi 129 koin emas. Baining terus mengeluarkan 2 tiket emas dari 10 pecahan emas dan 9 koin emas. Dia merasakan sedikit sakit di hatinya. Ini adalah tabungannya selama lebih dari 10 tahun. Singkirkan bahan obat dan bersiap untuk pergi. Ada 2 orang berjalan di depan konter. Satu tua dan satu lagi muda. Orang tua itu berambut abu-abu dan bertubuh agak bungkuk. Dia terlihat sangat tua. Pemuda tersebut adalah seorang wanita berkulit putih dan cantik, berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Namun saat ini wanita tersebut berpenampilan agak polos, tidak menghalangi kecantikan wajahnya. Memukau. Baining sepertinya memiliki perasaan di dalam hatinya. Dan cahaya perak bersinar di pupil matanya. Saya terkejut. Semangat juang Sirius kelas 7. Semangat juang King Tianluan kelas 8. Orang tua dan pemuda di depannya sebenarnya memiliki semangat juang kelas 7 dan 8 yang langka. Anda tahu, tidak pernah ada semangat juang kelas 8 di seluruh kota Qingfeng. Level tertinggi adalah semangat juang kelas 7 Ye Qingyan. Dan Ye Qingyan, yang hanya semangat juang kelas 7, telah ditunjuk sebagai murid batin oleh Sekte Janwu. Dan dari mana asal-usul 2 orang di depanku ini? Ada semangat juang tingkat tinggi. Pria tua itu adalah semangat juang Sirius kelas 7. Dan wanita muda itu adalah semangat juang King Tianluan kelas 8. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa muncul di kota Qingfeng kecil mereka dan kemudian datang ke balai pengobatan keluarga Bai mereka? Baining langsung tertarik. Dan cahaya perak di matanya berkedip pelan. Segera, Baining mengetahui alasannya. Orang tua itu terluka. Ada segudang racun hitam di dalam hati lelaki tua itu. Racun itu seolah-olah hidup, perlahan menggeliat dan menggerogoti jantung lelaki tua itu. Jika tidak segera mendapat pengobatan, bisa jadi lelaki tua itu akan segera mati. Pada saat yang sama, Baining telah memberikan obat khusus untuk racun yang ada di pikirannya. Dengan mentalitas menonton kesenangan, Baining berhenti di samping, siap melihat situasi. Jika ada kesempatan, mungkin mereka bisa mendapatkan teman. Lagi pula, tidak banyak pembudidaya pencak silat yang memiliki semangat juang kelas 8. Ketika mereka besar nanti, mereka mengintimidasi. Halo, bolehkah saya bertanya apakah aula Anda memiliki obat penawar racun? Suara jernih wanita itu terdengar sangat ringan dan lincah. Tidak hanya cantik, tapi suaranya juga sangat bagus. Ketika pelayan di konter melihat betapa cantiknya wanita itu, dia merasa takjub dan cepat merespon. Halo,
Kami punya pil penghilang racun, embun giok pemurni kotor, dan cairan giok pembunuh racun di sini. Yang mana yang Anda butuhkan? Mendengar hal tersebut, wanita muda itu menggelengkan kepalanya sedikit. Memang sulit menemukan obat mujarab di kota sekecil itu. Dia sudah menanyakan beberapa hal. Yang disediakan setiap perusahaan adalah obat detoksifikasi biasa, yang sama sekali tidak berguna untuk detoksifikasi orang lanjut usia. Kemudian, wanita tersebut memberikan resep berisi bahan obat dan meminta pembantunya untuk mengambilkannya. Pelayan itu mengambil resepnya dan melihatnya. Dia terkejut. Beberapa bahan obat dalam resep itu bahkan belum pernah terdengar. Dan dia hanya membicarakan yang lain. Semuanya adalah obat ajaib. Nilai ini mungkin lebih dari 1000 keping emas, dan akan dibayarkan sekarang. Tamu yang terhormat, ada beberapa bahan obat di atas, yang tidak kami miliki di ruang pengobatan. Tidak apa-apa, ambil saja apa yang kamu punya. Wanita muda itu menjawab dengan tenang. Pelayan itu tidak ragu-ragu dan bergegas mengambil bahan obat. Setelah setengah jam berlalu, pelayan itu membawakan beberapa piring besar berisi bahan obat. Cahaya perak menyala di pupil Baining. Dia melirik bahan obat dan menggelengkan kepalanya sedikit. Racunnya telah menyerang jantung. Bahan obat yang kamu beli sama sekali tidak bisa menyembuhkan orang tua di sekitarmu. Jika kamu menundanya lebih lama lagi, dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Bab 8. Pria aneh. Lelaki tua dan wanita muda itu mendengar suara itu dan melihat ke arah sumber suara berasal. Mereka kemudian melihat seorang pemuda membawa bungkusan memandang ke arah mereka. Kata-kata tadi seharusnya keluar dari mulut pemuda itu. Siapa kamu? Berhenti bicara omong kosong. Kakek Su baru saja diracuni oleh racun yang sulit dihilangkan. Wanita muda itu bertanya dengan heran. Hah, racunnya sulit dihilangkan? Belum tentu. Baining menggelengkan kepalanya sedikit dan hendak berbalik dan pergi. Karena dia tidak percaya. Dia tidak akan memaksanya. Berhenti bicara omong kosong, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wanita itu marah. Kata-kata Baining adalah kutukan bagi kakek Su. Nak, jangan kasar. Lelaki tua itu sedikit memarahi, dan buru-buru menghentikan Baining dan berkata, teman kecil, tetap di sini. Orang tua itu memandang Baining dengan hati-hati dan menemukan bahwa Baining hanyalah seorang pria kecil dengan pelatihan fisik tingkat 6. Sontak ia pun kaget sekaligus bingung. Bagaimana anak ini bisa sadar kalau dirinya telah diracun dan segera meninggal? Anda tahu, mereka pergi ke begitu banyak ruang pengobatan, dan telah melihat begitu banyak yang disebut keterampilan medis. Bagaimana pemuda ini mengetahuinya? Dan dia menyatakan situasinya dengan sangat akurat. Dua tamu terhormat. Pemuda ini hanyalah menyanyiakan pemurnian tubuh tingkat pertama dari keluarga bayi saya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bahan obat ini. Pembantunya sedikit cemas. Ini salah pamanmu. Bibiku akhirnya mengambil alih bisnis sebesar itu. Dan kamu, yang pecundang, ingin mengacaukannya. Mendengar ini, lelaki tua dan wanita muda itu saling memandang. Menyanyiakan pemurnian tubuh tingkat pertama. Metode unik mereka dalam memandang Ki tidak dapat salah. Tidak bisakah mereka melihatnya pada pemurnian tubuh tingkat ke-6? Pemuda ini jelas merupakan seorang seniman bela diri dengan pelatihan tubuh tingkat 6. Wanita muda itu berjanji untuk membeli bahan obat dan meminta pelayannya menunggu, lalu melanjutkan menatap Baining. Pak Tua sunyi bertanya, adikku, karena kamu tahu aku diracun. Apakah kamu berani bertanya apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Orang tua itu bertanya dengan tenang, dia juga sedikit curiga. Baining masih mengangguk dan berkata, kamu seharusnya diracuni oleh sejenis racun yang disebut racun pemakan jantung, dan itu seharusnya disebabkan oleh perkelahian dengan orang lain. Orang yang meracuni kamu haruslah orang yang mahir dalam bidang ini. Ilmu sihir. Seorang biksu di alam laut ilahi. Benar kan? Ketika Baining mengucapkan kata-katanya, ekspresi lelaki tua dan wanita muda itu tiba-tiba berubah. Mereka diberitahu persis apa yang dia katakan. Anda harus tahu bahwa perjalanan mereka kali ini pada dasarnya bersifat rahasia. Dan penyergapan oleh biksu penyihir juga merupakan masalah yang sangat rahasia. Secara logika, tidak mungkin orang ketiga mengetahuinya.
Aku berkata bahwa racun itu telah menguasai hatimu dan kamu tidak punya waktu beberapa hari lagi untuk hidup. Kamu harus mengetahuinya di dalam hatimu. Baining berkata dengan tenang dan percaya diri. Setelah memindai kondisi fisik lelaki tua itu dengan mata surgawi dan roh perangnya, dia tidak memiliki rahasia tentang kondisi fisik lelaki tua itu. Dengan sedikit ekstrapolasi, dia bisa mengetahui keseluruhan cerita. Orang tua itu mengangguk tanpa sadar ketika mendengar kata-kata itu, mengakui apa yang dikatakan Baining. Kakek Su, bukankah kamu bilang kamu baik-baik saja? Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita muda itu meneteskan air mata, tampak menyedihkan dan bingung. Nak, tidak apa-apa. Kakek Su sudah hidup begitu lama, dan dia sudah lama kehilangan pandangan tentang hidup dan mati. Jangan bersedih, dan itu belum sampai di situ. Bukankah orang yang ada di hadapanmu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan? Sambil berbicara, lelaki tua itu menatap Baining dengan mata yang dalam. Saya memang punya obatnya, tapi mengapa saya harus menyelamatkanmu? Jangan berpikir untuk membuat masalah di sini. Ini adalah ruang pengobatan keluarga Bai saya. Saya adalah keturunan langsung dari keluarga Bai. Meskipun kalian berdua kuat, saya khawatir mereka tidak dapat mengalahkan ular lokal. Mendengar jawaban tegas Baining, wanita muda itu langsung berseri-seri kegirangan, menyeka air mata dari matanya, dan buru-buru berkata, "Saya mohon, Tuan, selamatkan kakek Su saya. Selama Anda bisa menyelamatkan kakek Su, Anda akan menjadi dihargai dengan banyak uang." Wanita muda ini segera mengubah perkataannya dan dengan hormat memanggil Baining Tuan. Jika Baining benar-benar ahli dalam bidang kedokteran, tidak apa-apa memanggilnya Tuan. Mata lelaki tua itu bersinar terang, dan pemuda itu benar-benar bisa melihat betapa luar biasa mereka berdua. Tahukah Anda, jika keduanya tidak mengeluarkan aura kultivasi sama sekali, sama seperti manusia biasa, kebanyakan orang tidak akan bisa mengetahui kedalaman keduanya. Seketika, pandangan lelaki tua itu pada Baining berubah. Pemuda ini jelas tidak sesederhana penampilannya. Mampu melakukan ini sudah luar biasa. Tuan, Anda bercanda. Kami sedang melewati tanah yang berharga. Beraninya Anda menggunakan kekerasan. Selain itu, Anda bisa menyembuhkan racun pada orang tua itu. Bagaimana Anda bisa bersikap kasar? Mendengar ini, Baining mengangguk sedikit. Kedua orang ini memiliki kultivasi yang luar biasa, dan mereka berhati-hati ketika berbicara untuk membantu. Mereka takut akan menculiknya dengan paksa dan memaksanya untuk merawatnya, yang akan menjadi kerugian besar. Karena orang lain bersedia membayar, dan kebetulan saya kekurangan uang. Saya mendapatkan uang tersebut dan mengenal dua orang kuat dengan semangat juang tingkat tinggi, membunuh dua burung dengan satu batu. Kemudian dia berkata, "Racun yang telah kamu racuni telah memenuhi hatimu. Kamu harus menekan racunnya terlebih dahulu, baru kemudian berbicara tentang menghilangkan racunnya." Begitu dia selesai berbicara, Baining berjalan ke konter, mengambil pena dan menuliskan beberapa bahan obat. Banyak diantaranya adalah ramuan, dan meminta pelayan untuk mengambilnya. Baining tidak peduli apakah bahan obat itu mahal atau tidak. Dia tidak membayarnya. Pelayan itu juga terpana oleh tuan muda yang tidak berguna ini. Tuan muda keluarga Bai yang tidak berguna telah mengubah kariernya dan menjadi seorang pesulap. Khususnya mencari bisnis untuk toko obat keluarga. Tak lama kemudian, pelayan itu membawakan bahan obat. Wanita muda itu membayar bahan obat pertama dan semua bahan obat berikutnya. Pelayan di depan konter tiba-tiba tersenyum cerah. Dia bisa menghasilkan banyak uang, dan dia merasa jauh lebih enak dipandang ketika dia melihat mantan tuan muda yang tidak berguna ini. Rebus bahan obat ini selama 3 hari. Setelah menekan toksisitasnya, saya akan menghilangkan racun darinya. Baining memberikan 2 instruksi sederhana. Wanita itu menunjukkan tangannya dengan sedikit bijaksana, dan tas besar berisi bahan obat menghilang begitu saja, meninggalkan beberapa tiket emas di tangannya. Pupil Baining mengecil, sungguh luar biasa, bahkan ada harta karun yang tersimpan di ruang ini. Harta karun luar angkasa semacam ini sangat langka di keluarga Bai. Hanya kepala keluarga yang memilikinya, dan tidak terlihat sama sekali. Wanita itu melangkah maju, dengan hormat menyerahkan tiket emas di tangannya kepada Baining, dan berkata, "Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Saya harap Anda mau menerima sedikit biaya pengobatan."
Baining melihat 5 tiket emas di tangan wanita muda itu. Hatinya bergetar. Dan dia tidak bisa menahan kelopak matanya sedikit gemetar. 50.000 koin emas. Saya tidak bisa menahan tawa dan mengutuk dalam hati. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidup saya. Saya sangat memikirkan diri saya sendiri. Namun hal itu juga membuktikan kalau keduanya luar biasa di sisi lain. Mereka dengan santainya menghabiskan puluhan ribu koin emas. Tidak mungkin sebanyak ini. Baining berhenti sejenak dan menjawab. Dia benar-benar tidak bisa mengambil alih koin emas panas ini. Lagi pula, masih ada orang yang menonton. Wanita itu salah mengira Baining masih terlalu muda dan tidak mau menerimanya. Dia buru-buru berkata, "Tuan, kami tidak membawa cukup tiket emas ketika kami keluar hari ini. Saya masih berharap Anda menerima sejumlah kecil biaya pengobatan, dan kami akan menebusnya nanti." Kepala Baining terasa berat. "Apakah kamu masih datang? Ini sebenarnya bukan uang. Bukan itu maksudku. Kita tidak membutuhkannya terlalu banyak. Mari kita tunggu sampai racun kakek Sumu hilang sebelum kita membahas biaya pengobatannya." Baining melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi. "Nama saya Baining. Anda dapat mengirim seseorang ke keluarga Bai untuk menemukan saya dalam 3 hari. Saya akan mendiagnosis dan merawatnya saat itu." Saat dia berbicara, Baining sudah mulai pergi. Selama seluruh proses, lelaki tua Suwenyi memandang Baining dengan hati-hati. Tanpa diduga, Baining tidak menerima 50.000 koin emas untuk perawatan medis. Fakta bahwa Baining tidak tergerak oleh 50.000 koin emas untuk perawatan medis di luar dugaannya. Di tempat sekecil itu, 50.000 koin emas setara dengan sejumlah besar uang. Jika Baining pembohong, dia secara alami dapat mengambil tiket emas itu dan melarikan diri, tetapi Baining tidak melakukannya. Sekarang dia semakin yakin bahwa Baining bukanlah seorang penipu. Dia pasti orang yang luar biasa. "Kakek Su, Tuan Bai, apakah dia terlalu kecil?" Wanita muda itu memandang lelaki tua itu dan bertanya. Orang tua itu meliriknya dan menjawab, "Haha, tidak. Tuan Bai ini orang yang bisa dipercaya. Sekarang dia tidak mau menerima biaya konsultasi. Tentu saja dia punya ide sendiri. Mungkin ini aturan orang lain. Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah 3 hari, ketika racunnya benar-benar hilang, kita akan memberinya hadiah yang murah hati." Tuan Bai tidak akan menolak. Orang tua Suwenyi mengelus janggutnya dan tersenyum. Tanpa disangka, dalam liku-liku seperti itu, dia akan bertemu dengan orang yang begitu aneh, dan dia tidak akan mati. "Kakek Su, Tuan Bai masih sangat muda, dan memiliki visi dan kemampuan seperti itu. Kenapa dia bersembunyi di tempat kecil ini? Nak, kamu harus tahu bahwa ada dunia di luar dunia, dan ada orang di luar dunia. Masa muda bukanlah alasan untuk dipandang rendah. Pasti ada alasan mengapa orang aneh bersembunyi di sini." Jawab lelaki tua itu perlahan. Kemudian dia menambahkan, "Mungkin Anda bisa mengajukan beberapa pertanyaan dan kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas." Wanita muda itu mengangguk dan berkata, "Kakek Su, kemana kita harus pergi selanjutnya?" "Ayo pergi ke rumah Tuan Kota. Orang tua itu dan aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Kita akan pergi setelah racun ini teratasi di rumah Tuan Kota." Lalu keduanya pergi. Bab 9,